2, 1. Oke, terima kasih. Waktu briefing telah habis. Selanjutnya yaitu yakni penyampaian argumen dari pembicara 1, tim kontra. Tim pro dulu lah ya. Iya. Tim pro, ya silakan 3 menit dimulai dari Recording in progress. Tim kontra, bicara 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah bilang, tak kenal maka kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Istaya Al-Husain Subhanallah Magelang. Di sini kami menduduki sebagai di posisi tim pro. Saya Luluatul Nadia sebagai pembicara pertama, ada Nur Faiz sebagai pembicara kedua, dan Mas Laulinuha sebagai pembicara ketiga. Kami sangat mendukung mosi bahwa COVID-19 sangat menghambat keberhasilan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia sejak tahun 2020 hingga sekarang masih mengalami pandemi COVID. Sehingga banyak sekali kendala dalam segala aspek. Ada beberapa faktor yang mendukung bahwa pandemi COVID ini sangat menghambat proses pembelajaran. Faktor yang pertama yaitu seperti kurangnya penguasaan teknologi. Padahal kita tahu teknologi pada saat ini sangatlah berguna. Namun kurangnya penguasaan teknologi baik guru, siswa maupun orang tua dapat menjadi kendala. Seperti data yang dilansir dari Ikatan Guru Indonesia, Wakil Ketua MPR mengungkapkan berdasarkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan 3 bulan terakhir, setidaknya 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam penggunaan teknologi informasi hingga menyebabkan proses pembelajaran kurang efektif. Yang kedua yaitu mengenai sarana dan prasarana. Tentu dalam keadaan daring seperti ini kita harus memiliki media pembelajaran seperti dawai atau smartphone hingga menjadi beban orang tua yang tidak memiliki smartphone untuk membeli. Juga tentang faktor jaringan. Koneksi yang berada di antara kota dan daerah terpencil pastilah sangat berbeda. Yang berada di kota pasti memiliki koneksi jaringan yang baik karena berada di letak geografisnya itu mendukung, sedangkan yang di daerah terpencil itu kurang mendukung sehingga menyebabkan kesenjangan sosial pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu mengenai faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, sejak adanya COVID-19 banyak sekali orang tua yang penghasilannya menurun atau hilangnya pekerjaan. Dalam hal ini dapat berpengaruh pada proses pendidikan, seperti menunggaknya SPP hingga menyebabkan anak didiknya menjadi putus sekolah. Seperti data yang dilakukan oleh UNESCO pada Desember 2020 menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID. Bahkan 75% di antaranya tidak bisa melanjutkan sekolah. Alasan mereka karena ekonomi yang ikut terdampak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi ini sangat menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Penyampaian dari pembicara 1, tim pro. Selanjutnya tanggapan dari tim kontra. Sekaligus menyampaikan argumen 3 menit dimulai saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan juri yang terhormat, tim pro yang saya hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, beritahu mencari. Tidak lupa menyapa para nelayan. COVID-19 bukanlah sebuah hambatan. Namun sebelum masuk argumentasi, di sini kami akan mengenal argumentasi dari tim yang menyatakan bahwa COVID-19 sebuah hambatan bagi keberhasilan pendidikan. Karena dalam studi tersebut tidak dijelaskan pendidikan dengan substansi yang bagaimana. Maka seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan formal. Kemudian yang kedua ada pendidikan
pendidikan informal, dan yang ketiga adalah pendidikan formal. Jika di sini kita berbicara tentang pendidikan, maka pendidikan itu bisa kita dapatkan secara kapan saja. Namun, jika kita berbicara pendidikan formal yang biasa, yang sifatnya kelembagaan, maka adanya COVID-19 ini membuat disrupsi baru di dunia pendidikan dan juga memunculkan inovasi-inovasi serta kebijakan baru pula. Seperti yang dilansir dalam laman resmi Kemendikbud, bahwa pandemi ini juga memunculkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan, yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita sebut dengan daring. Hal itu didukung dengan layanan kuota gratis dari layanan kuota gratis dari Kemendikbud untuk menunjang pembelajaran daring ini. Kebijakan pendidikan pembelajaran daring ini memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak Jokowi dalam unggahan akun resmi Instagram Bapak Nadiem Makarim, di situ beliau mengatakan bahwasanya pendidikan harus memiliki inovasi baru agar tidak mengalami stagnasi. Hal tersebut telah terrealisasikan dengan adanya digital hybrid yang menjadi alternatif dalam dunia pendidikan pada wabah COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui pula bahwa inovasi-inovasi pendidikan hari ini sejalan dengan era revolusi industri 4.0, di mana digital teknologinya mengalami kemajuan besar. Seperti yang dilansir dalam artikel STIB Al-Kifayah Riau, di mana salah satu guru mengatakan sisi pandang positif bahwa COVID ini meningkatkan pengetahuan baik bagi pendidik, peserta didik maupun orang tua di bidang teknologi. Sebab apa? Sebab mereka yang semula gagap teknologi mau tidak mau harus berkecimpung di dalam dunia digitalisasi pendidikan. Dan hal ini secara tidak langsung menjadi jembatan untuk masyarakat yang melek teknologi. Di sini kami selaku tim kontra menegaskan bahwa kami tidak setuju atas mosi COVID-19 menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya tanggapan pembicara dua dari tim Pro. Silakan 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan yang terhormat dan jangan lupa teman-temanku semuanya, baik dari buku ataupun bukunya yang saya banggakan. Saya di sini sebagai pembicara jiwa akan menyampaikan argumen kami karena tidak menjadi satu dan membuat kesimpulan bahwa kami menyetujui proses kami. COVID-19 menghambat keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi dijelaskan oleh pembicara satu bahwa ada kuota gratis dari pemerintah, akan tetapi kuota itu hanya untuk peserta yang punya gawai dan peserta yang berada di wilayah yang bagus. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak punya gawai? Bagaimana dengan teman-teman kita yang berada di wilayah-wilayah sulit untuk jangkauan internetnya? Mungkin itu semuanya bisa begitu. Ada suatu kasus dari guru SDN Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Jahat, salahnya itu penghasilan sehingga tidak bisa untuk mengakses pendidikan lewat online. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan? Jadi COVID-19 ini ada dampak baik. Seperti inovasi, akan tetapi inovasi ini hanya untuk beberapa orang, tidak bisa semuanya mengalami dan merasakan. Inovasi ini kan suatu perubahan. Perubahan ini tidak bisa dilakukan sebagus banyak jalan. Harus ada persiapan dan tahapan. Padahal pemerintah menerapkan sistem tatap muka bisa daring atau online itu dadakan. Kalau dadakan itu pasti akan menimbulkan gejolak-gejolak. Yang akhirnya masalah melalui pendidikan daring, pembelajaran daring, maka otomatis anak-anak yang ada di sekolah disilarkan dan belajar di rumah. Apakah mereka ini mengikuti penyakit di rumah? Tentu.
ada orang tua yang sibuk bekerja. Sebelumnya mereka menyekolahkan anaknya full time yang jam pagi sampai sore jam 4. Alasannya apa? Mereka tidak punya waktu untuk mendidik anak, sehingga mereka menyekolahkan dan itu akan menyelesaikan. Bagaimana kalau anak-anak itu dipulangkan? Lalu siapa yang mendidik? Membantu nggak bisa. Guru hanya mengasih tugas. Bahkan guru mengasih tugas orang tua untuk mendidik anak. Nah, bagaimana orang tua? Orang tua saja juga punya tugas dan pekerjaan kantor, juga rumah, itu akan menimbulkan tekanan emosi bagi si anak. Bahkan bisa menimbulkan kasih stres. Ada suatu kasus orang tua yang membunuh anaknya karena stres itu disebabkan oleh pendidikan dalam jaringan. Di samping itu, dia punya waktu luang tapi tidak punya mental atau kemampuan untuk mendidik anak, sehingga anak itu tidak open, anak itu tidak dijamin pendidikannya bagus. Kemudian karena tekanan emosi anak itu buruk, maka otomatis anak akan tidak fokus belajar. Ada beberapa keluarga yang bisa bohong. Anak-anak itu bisa berprestasi di sekolah, tapi dia tidak bisa berprestasi di rumah, dan dia adalah kendala karena tekanan emosi. Sudah, terima kasih. Penyampaian dari pembicara 2 titik kontra. Ya, 4 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Baik, selamat siang dengan juri yang terhormat dan info yang saya banggakan sesuai dengan proses yang kita berikan kali ini mengenai COVID-19 menghambat keberhasilan pendidikan di Indonesia. Di sini kami selaku tim dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi tersebut. Namun sebelum saya masuk ke dalam argumen saya, terlebih dahulu saya akan menyanggah beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh tim dan kami rasa mengalami kekeliruan. Yang pertama mengenai kuota yang hanya untuk siswa yang mempunyai gawai. Di sini kami menekankan bahwa kami berbicara bahwa Kemendikbud ini telah mengeluarkan kebijakan daring dengan memfasilitasi bantuan layanan kuota. Baik, jadi Dewan Juri yang terhormat jika info yang saya banggakan seperti yang telah dijelaskan pada pembicaraan pertama kami, bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang dapat kita dapatkan di mana saja dan kapan saja tanpa terbatas waktu, ruang, dan tidak hanya terikat oleh suatu lembaga saja. Mengingat dari adanya wabah COVID-19 yang membuat Kemendikbud mengeluarkan kebijakan darurat, maka satuan pendidikan memberi kebebasan untuk memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, yang kedua menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013, dan yang ketiga dengan membuat kurikulum mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan adanya tawaran kebijakan mengenai kurikulum oleh Kemendikbud tersebut dapat memudahkan proses pembelajaran daring karena tawaran tersebut menyediakan acuan kurikulum yang sederhana dan dapat mengurangi beban pengajar bagi pendidik. Nah, kemudian saya akan memperkuat argumen pembicaraan pertama kami bahwa dengan adanya kebijakan pembelajaran daring saat pandemi ini membuat para pendidik dan peserta didik lebih melek dalam mengakses teknologi dan informasi. Dengan itu pendidik akan lebih kreatif dalam membuat konsep pembelajaran dan peserta didik pun akan lebih bisa produktif dalam mengerjakan tugas elektronik. Hal tersebut jelas berdampak positif bagi perkembangan inovasi pendidikan di era revolusi 4.0. Kemudian dalam data Google Indonesia yang dilansir oleh dari Sosial.id juga menunjukkan bahwa sejak penerapan pembelajaran daring, jumlah peminat dan yang bergabung dalam kursus pelatihan dan juga workshop online mengalami peningkatan secara drastis. Hal ini menjadi bagian dalam pengembangan kompetensi diri dan dalam menguasai keterampilan digital bagi peserta didik. Baik, masuk kepada argumen selanjutnya bahwa pembelajaran online saat pandemi COVID-19 ini membuat para peserta didik bisa menerapkan ilmunya secara langsung, khususnya di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Secara tidak langsung, hal itu memperkuat kedekatan emosional antara peserta didik dan juga orang tua, terutama dalam hal yang dibutuhkan dan diinginkan peserta didik dalam dunia pendidikan. Selain itu, juga akan kaitkan dengan aliran konsekuensi dalam pendidikan
menjelaskan bahwa dalam jurnal yang berjudul Peserta Didik dalam Pandangan Nativisme Empiris dan Konfidensi karya Musdalifah dijelaskan bahwa aliran konfidensi merupakan sebuah aliran yang menyatakan bahwa pendidikan didapatkan dari bakat yang dimiliki dan dikembangkan di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat kita benturkan dengan kebijakan pembelajaran online ini, bahwa di sini peserta didik diberi kebebasan dalam berekspresi dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat lingkungan, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Dewan juri yang terhormat serta tim pro yang saya banggakan, dari beberapa argumen yang telah kami sampaikan, untuk itu kami selaku tim kontra dengan tegas menyatakan bahwa kami tidak setuju jika COVID-19 dianggap menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembicara 3 dari tim pro. Silakan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kepada Dewan Juri beserta moderator yang terhormat dan kepada tim kontra yang kami banggakan. Saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim pro akan menyanggah apa argumen yang telah dibicarakan oleh tim kontra, dan saya akan memperkuat argumen dari tim kami. Jika tadi dibicarakan bahwa kurikulum darurat diberlakukan pada saat ini, tetapi kurikulum darurat juga memiliki kelemahan. Memang benar Indonesia menerapkan kurikulum darurat, tetapi sosialisasi terhadap guru atau kurangnya edukasi terhadap guru dan penyelenggara sekolah dikarenakan memang kurangnya penyebaran yang baik, seperti daerah yang kurangnya sinyal, itu sangat menghambat sosialisasi dan kurangnya edukasi terhadap guru-guru untuk menerapkan kurikulum darurat. Dan mengenai COVID-19 menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia, seperti yang kita ketahui banyak kendala atau dampak-dampak akibat adanya pembelajaran secara daring ini. Badan Pembangunan Nasional memaparkan bahwa selama pandemi COVID-19 telah memberikan angka peningkatan pada anak atau peserta didik terhadap putus sekolah. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima setidaknya 213 keluhan siswa mengenai tugas menumpuk. Kemudian Kementerian Perlindungan Perempuan Anak Indonesia juga mendapati 58% anak mengaku tidak senang menjalani program belajar secara daring. Yang tadi telah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa UNESCO telah memperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia. Dalam jumlah tersebut termasuk ada 45 juta siswa di Indonesia mengalami angka keputusan sekolah atau angka putus sekolah secara meningkat. Pada kendala ini juga COVID-19 menjadi penghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Seperti itu. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, dan juga yang berbahagia. Sesuai dengan musim kita kali ini, COVID-19 menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Dengan tegas kami menyatakan tidak setuju dengan mosi ini. Sebelum saya memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kontra, di sini saya akan menyanggah argumen dari tim pro. Sanggahan dari argumen itu bahwa kurikulum darurat mengalami kelemahan justru dari adanya kebijakan dari saat pandemi ini menjadi solusi yang efektif dan kreatif dalam musibah pandemi ini. Seperti pemaparan dari pembicara pertama, bahwa pendidikan dibagi menjadi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Maka dalam konteks ini, pendidikan non-formal dan informal berkaitan dengan argumen pemikiran kedua, bahwa dalam aliran pendidikan terdapat aliran kompetensi, yang mana aliran tersebut kini juga bisa diterapkan dalam pendidikan formal. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam pendidikan formal pada masa pandemi ini dilakukan dengan tidak tepat waktu dan tepat, berluasa untuk memberikan materi yang diberikan
Hal ini sangat dipengaruhi sekaligus berdampak pada faktor lingkungan serta emosional peserta didik. Pembelajaran jarak jauh atau daring memberikan pengalaman baru kepada peserta didik. Sesuai dengan peserta didik, pendidik, dan orang tua menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan evolusi industri 4.0. Dengan begitu, maka peserta didik sebagai generasi masa depan secara tidak langsung telah belajar untuk menguasai era digitalisasi. Yang tentu saja, dalam penggunaan teknologi di sini melibatkan peran orang tua sebagai pengawas, pembimbing, dan juga memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan kedekatan emosional orang tua dengan putra putrinya. Serta orang tua akan mampu mengembangkan bakat alamnya anak yang sudah ada pada besarnya sejak mereka lahir. Peran orang tua di sini berkaitan dengan seperti yang kita ketahui bersama telah terjadi disrupsi besar di dunia pendidikan yang terjadi setelah adanya virus COVID-19 ini. Itu artinya bahwa COVID-19 merupakan musibah besar bagi kita semua. Namun jika kita mampu melihat dari sudut pandang positifnya, justru musibah ini memberikan dampak bagi pendidikan di Indonesia. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan menjadi tanda kemajuan pola pikir dan kreativitas kita selaku mahasiswa, pelajar sekolah, serta pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dengan argumen yang telah kami sampaikan, dapat terlihat dengan jelas bahwa COVID-19 tidak menghambat keberhasilan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu closing statement dari perwakilan tim pro. Silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan kasusnya kami bahwa tadi telah disampaikan pada kasus yang kemudian maka ada juga kasus yang tadi disampaikan bahwa benar suatu menemukan seperti itu pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua lintas karena ini menuntut peserta juga untuk mengikuti bimbel. Nah kemudian secara ekonomi itu mereka tertekan. Di samping itu yang ternyata kasus seperti kasus yang disampaikan oleh Dr. Fandi, kompetensi ini bukan tidak tersedia di seluruh wilayah. Dan di samping itu sampai saat ini dengan kasus itu bahwa kami menyimpulkan kami benar-benar setuju dan kita buat setuju karena kan COVID ini benar-benar menghambat pendidikan yang ada di Indonesia. Ada kasus juga, tadi telah disampaikan bahwa SDM Kabupaten Kapuas ini masih belum punya sinyal dan banyak kendala-kendala yang belum bisa ditangani oleh pemerintah. Pemerintah yang bisa menerapkan dan menyampaikan konsep-konsep, tapi dalam pelaksanaannya kendala-kendala masih banyak dibanding kebijakan-kebijakan. Sehingga kami menyampaikan dan menguatkan kembali bahwa COVID-19 ini benar-benar menghambat pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara dari ketiga kami, bahwa adanya COVID-19 di dunia pendidikan tidak hanya mengalami disrupsi besar, namun juga memunculkan inovasi-inovasi baru dan pemikiran-pemikiran baru dan bisa kita ulas kembali. Adanya COVID-19 ini tidak serta-merta menjadi hambatan di dunia pendidikan Indonesia, namun justru membuka cakrawala yang melek teknologi. Jika dilihat dari kebijakan ini sangat tepat untuk dilaksanakannya pada era COVID sebagai bentuk progresivitas dalam dunia pendidikan. Bagi yang menyadari dampak realnya, maka akan merasakan bahwa selama ini pengetahuannya mengenai teknologi semakin tinggi, yang mana hal ini memicu transformasi pendidikan
menjadi sangat cepat. Kemudian, inovasi terhadap belajar menggunakan platform online juga meningkat. Begitu banyak inovasi baru dalam dunia pendidikan yang muncul dan berkembang karena adanya COVID-19 ini. Dan tidak hanya terpaku pada pembelajaran sistem konvensional saja, sebab memang harus disadari bahwa penggunaan IT sangatlah penting pada masa depan. COVID-19 ini bukanlah hambatan keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dan sedikit kata penutup dari saya, jangan hanya terpaku pada pintu yang tertutup, sehingga kita tidak bisa melihat masih ada pintu lain yang terbuka. Sekian dari kami sebagai tim kontra, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada siang hari ini, debatnya semakin panas dan cuacanya pun semakin panas pula. Oke, closing statement sudah disampaikan semua. Kemudian terima kasih atas partisipasinya. Semoga habis ini siap oke, makan makanan yang bergizi dan harus siap menghadapi kenyataan yang ada begitu ya. Terima kasih. Mungkin terima kasih dari Stan Magelang dan IAIN Ponorogo ya, bisa live silakan. Kemudian persiapan untuk Ibu Karyao dan mungkin Sunan Kalijaga. Pak Mansur, Mana breakout room? masih Di sini semangat tuh. sih? Iki loh, nggak pengenan. Iya. Alhamdulillah. Dia Oke. Oh, cukup. masih semangat. Ya, saya gimana? Saya masuk begini, no? Ini pas nggak puasa kan? Bagus. Iya.